Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2306085502005. Salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan program studi pendidikan antropologi. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas akhir mata kuliah teori-teori antropologi klasik dengan dosen pengampu Ibu Siti Junaida, SAG, MPD, MA. Di sini saya akan membahas seorang ahli antropologi yaitu Clifford Geertz. Clifford Geertz dilahirkan di San Francisco, California pada tahun 1926 dan meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006. Perjalanan pendidikannya ia tempuh di Anticouch College, Ohio bidang filsafat tahun 1950. Kemudian melanjutkan studi bidang antropologi Universitas Harvard. Pada tahun kedua di Harvard, ia bersama istrinya berangkat ke Pulau Jawa dan menetap di sana selama 2 tahun untuk mempelajari masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Penelitian ini yang selanjutnya menghantarkan Geertz hingga berhasil menyandang gelar doktor bidang antropologi dari Department of Social Relations pada tahun 1956. Keberhasilan Clifford Geertz yang mendorongnya melakukan penelitian Indonesia yang kedua kalinya. Setelah menyelesaikan kerja lapangannya di Bali tahun 1956, beliau diangkat sebagai staf pengajar Universitas California di Berkeley. Kemudian selanjutnya pindah ke Universitas of Chicago selama 10 tahun. Pada tahun 1970, ia mengabdikan diri sebagai profesor antropologi di Institute for Advanced Study di Princeton sampai pada akhir hayatnya. Karya-karyanya meliputi kajian antropologi budaya, agama, dan teori sosial, pembangunan pertanian, serta keanekaragaman etnis dan implikasinya pada dunia modern. Antar publikasi karya yang menonjol adalah The Religion of Java, Agricultural Evolution, Islam Observed, dan Interpretation of Cultures, Words and Lives and Local Knowledge pada tahun 1986. Adapun teori yang pertama yaitu antropologi dan teori sosial. Sekitar awal abad ke-20, sebuah model penelitian bidang antropologi diciptakan oleh tokoh ilmuwan imigran dari Jerman bernama Franz Boas dan Alfred Louis Weber di Amerika. Seperti halnya Evan Pritchard yang berpandangan sama dengan Bronislaw Malinowski bahwa suatu teori harus didasarkan pada studi etnografi yang benar-benar ketat dan khusus yang memusatkan perhatian pada satu budaya dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menuntaskannya. Boas, Weber, dan Lowy juga menekankan kebudayaan sebagai kata kunci untuk studi antropologi. Mereka berpendapat bahwa dalam studi lapangan yang akan diselidiki bukan hanya masyarakat semata, akan tetapi harus mempelajari suatu sistem yang lebih luas dari ide, adat istiadat, perilaku, simbol, dan institusi dalam suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat hanya satu bagian dari sekian banyak sistem yang ada. Orang Amerika cenderung memaknai kata masyarakat sebagai istilah yang terlalu berat bila hanya diartikan komponen-komponen material dan struktur satu komunitas manusia. Istilah yang cocok untuk konsep komprehensif dalam masyarakat yaitu kebudayaan. Dalam beberapa segi, orang Eropa terlihat memandang hampir sama makna masyarakat dan antropologi sosial dengan apa yang disebut dengan orang Amerika dengan kebudayaan dan antropologi kebudayaan. Adapun teori kedua yaitu pengaruh Parson dan Weber terhadap Clifford Geertz. Ide-ide Geertz tentang agama dan kebudayaan berkembang di bawah dua pengaruh, yaitu yang pertama tradisi antropologi Amerika yang kuat dan independen serta perspektifnya tentang ilmu. Selain itu, Parson sangat dipengaruhi oleh Max Weber yang pada awal abad 20 mempublikasikan beberapa studi orisinil dan bermutu tinggi tentang hubungan agama dan masyarakat. Parson telah menerjemahkan buku Weber dan memperkenalkan ide-ide kuncinya sebelum Weber dikenal luas oleh ilmuwan Amerika. Weber adalah seorang ilmuwan yang menghubungkan fakta spesifik agar berbagai konsep dan teori abstrak dapat ditemukan dan dipahami. Dalam hal ini, ia menghubungkan ekonomi kapitalis dengan Protestanisme dalam tulisannya. Memang terlihat sebagai sebuah kebetulan bahwa
Konsep-konsep Weber dalam bentuk terjemahan yang dikembangkan Parson di Amerika juga ditemukan dalam pendekatan interpretatif Geertz terhadap kebudayaan. Di dalam esai teoritis dan tulisan etnografinya, hampir tidak ditemukan ilmuwan selain Weber yang lebih sering dirujuk dan lebih mewarnai di setiap tulisannya. Di samping sebagai salah satu saluran ide-ide Weber, Parson juga membekal Geertz dengan hal lain, yaitu jalan pemecahan masalah kebudayaan yang dirintis oleh antropolog lain seperti Ruth Benedict. Jika ide Benedict tentang kebudayaan sebagai suatu kelompok sangat membingungkan dan terlalu subjektif untuk keperluan ilmiah, maka konsep yang ditawarkan Parson merupakan sesuatu yang objektif, sekumpulan simbol-simbol, benda, bangunan, peristiwa, kata-kata yang eksis di luar pemikiran seorang individu. Bagi Parson, sebuah kebudayaan bukan hanya sekadar emosi yang eksklusif dan kesan-kesan sesaat dalam pikiran individu. Kebudayaan adalah sesuatu yang real dan permanen. Bentuk konkret simbol ini didasari sepenuhnya oleh segenap lapisan masyarakat. Sebagaimana terlihat, Geertz dengan terang-terangan meyakini ide tentang sebuah kebudayaan sebagai sebuah sistem simbol-simbol objektif. Pendekatan Geertz ini disebut antropologi simbolis oleh para ilmuwan. Dan yang ketiga yaitu agama masyarakat Bali. Salah satu contoh studi kasus penafsiran tentang agama dilakukan oleh Clifford Geertz, tertuang dalam esai pendeknya tentang agama di tengah masyarakat Bali modern, terbit pada tahun 1964. Esai tersebut berjudul Internal Conversion in Contemporary Bali. Tulisan Geertz ini merupakan chapter 7 dalam bukunya yang berjudul Interpretation of Cultures. Dalam tulisan tersebut, ia menjelaskan tentang agama masyarakat Bali mulai dari konsep of religious, rationalization, traditional Balinese religion, dan rationalization of Balinese religion. Agama masyarakat Bali jika dikategorikan menurut pembagian agama dikemukakan oleh Weber, yakni agama tradisional dan agama rasional. Maka agama masyarakat Bali masuk pada agama tradisional. Alasan Geertz memasukkan agama Bali pada kategori tradisional karena agama ini bermuatan politeisme, mitologi masyarakat setempat, dan hampir tidak ada nuansa rasional dalam teologi mereka. Walaupun mereka menamainya dengan agama Hindu, pergeseran agama dari tradisional ke rasional ditemukan Geertz dalam pengapatannya di tahun 1964 terhadap masyarakat Bali. Hal ini disebabkan oleh angin kemerdekaan Indonesia yang membuka kesempatan masyarakat Bali untuk melakukan kontak dengan dunia luar. Pengaruh inilah yang menyebabkan ketegangan sosial hingga bagi masyarakat Bali modern tampaknya saman agama magis akan berakhir dan bertransformasi menuju sosok agama rasional. Perubahan agama magis tradisional ke agama rasional di masyarakat Bali modern ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, terdapat diskusi filosofis tentang makna dan tujuan agama. Kedua, adanya perkembangan sastra, doktrin, naskah keagamaan, dan organisasi kependetaan. Yang ketiga, para bangsawan, raja-raja, dan pangeran memprakarsai agama masyarakat Bali yang baru dan lebih definitif ini. Menurut Geertz, keadaan baru seperti ini menyeratkan adanya lambang agama rasional, yaitu pengorganisasian. Yang keempat yaitu Islam Jawa. Dalam sejarahnya ternyata perlu dibedakan antara masuknya Islam, penyebaran Islam, dan pelembagaan Islam, bahwa ada 3 metode penyebaran Islam ke tanah Jawa, datang dari bangsa India dan Arab. Pertama dibawa oleh para pedagang yang damai, kedua oleh para dai, dan ketiga oleh para wali Songo yang kemudian tetap menjadi warga pribumi dan menikah dengan orang pribumi. Karena pada saat itu ciri utama misionaris adalah berdagang lalu tinggal di Jawa, kemudian menyebarkan ajaran Islam pelan-pelan di tengah-tengah masyarakat majemuk yang telah lebih dulu mengenal ajaran animisme, Hinduisme, dan Buddhisme dalam kurun waktu hampir 15 abad. Kemudian daripada itu, menjelang ke abad 16, Islam di Indonesia mulai terpengaruh oleh budaya Islam orang Arab, di mana raja-raja Jawa yang tadinya beragama Hindu maupun Buddha pelan-pelan memeluk Islam. Dengan demikian Islam murni sangat berpengaruh bagi masyarakat Jawa, khususnya raja-raja Jawa. Meskipun bergelar raja, namun untuk menyempurnakan gelar kesultanan, biasanya mereka pergi ke Mekah untuk mencari haji dan mencari ilmu di sana. Sepulangnya dari Makkah lalu mendapatkan gelar sultan menambah kewibawaan para raja Jawa.
Penyebaran Islam di Jawa tidak bisa dijawantahkan oleh hadirnya para wali yang memiliki keilmuan dan ilmu kedikdayaan yang luar biasa. Total kesemua wali yang menyebarkan ajaran Islam berjumlah 9 orang. Khususnya di Jawa, para wali memiliki otoritas kekuasaan sendiri. Ada yang menetap di Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari bukti historisnya, Jawa Timur adalah pusat penyebaran Islam di Jawa, yang mana terdapat makam Fatimah binti Maimun di Gresik pada zaman kerajaan Kahirupan Airlangga dan Syai Ibrahim Asmara Kandi di zaman kerajaan Majapahit. Penyebaran Islam dimulai dari pesisir pantai yang masih memiliki keyakinan terhadap hal yang sakral, sebagaimana dikatakan oleh Nur Syam bahwa dalam masa-masa Islamisasi masjid menjadi tempat strategis untuk pengembangan komunitas Islam. Selain sebagai pusat ritual, masjid juga sebagai tumbuh dan berkembangnya budaya Islam. Sebenarnya tidak hanya para raja Jawa yang berkesempatan naik haji. Kaum priai juga mampu menunaikan haji ke Makkah. Bahkan para kiai sepuh dahulu hingga tidak sedikit pun yang kemudian pergi haji dengan embel-embel misi yang lain, yakni menunaikan rukun Islam yang kelima serta menimbu ilmu di sana. Oleh karena itu, di abad ke-19, jumlah misionaris dari Arab semakin meningkat untuk menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, sambil berdagang. Para pedagang yang datang ke Indonesia itu berstatus ganda sebagai pedagang di satu sisi dan sebagai mubalik di sisi lain. Sedikit demi sedikit orang Jawa mulai terislamkan dengan perkembangan yang ada. Di Jawa mulanya terdapat sekolah Al-Quran di pedesaan, di mana jemaah haji yang pulang dari Makkah ada yang langsung menjadi guru ngaji, mengajar dan mendirikan pesantren. Sementara objek kehadiran masyarakat beragama sebagaimana oleh Gertz dikonfirmasi terdiri dari 3 varian yang utama, yaitu santri, abangan, dan priai. Jawa tidak hanya memiliki satu versi masyarakat atau budaya. Di belahan kota tertentu jauh sebelum Islam datang, masyarakat Jawa sudah mempraktikkan budaya atau kejawen, budaya asli orang Jawa. Sehingga tidak heran bila Islam datang dengan model Islam Arab yang belakangan dirubah oleh para wali songo dan disesuaikan dengan keadaan budaya setempat. Praktik-praktik Buddha, praktik-praktik Hindu, praktik-praktik kejawen, walaupun ada sebagian praktik-praktik atau ritual tertentu yang diganti dengan ritual yang berbau Islam. Ajaran sebelumnya tetap diteruskan atau dilestarikan menyesuaikan ajaran Islam yang benar. Sebagaimana ini tersebut juga diafirmasi oleh Bustanuddin Agus bahwa di antara sekian agama yang diakui di Indonesia, ada 3 agama yang berkembang di Jawa. Kemudian mengatasnamakan dirinya sebagai agama, diantaranya adalah yang pertama agama Kejawen, yang kedua agama Sabta Dharma, dan ketiga agama Jawa Asli Republik Indonesia atau Adari. Ketiga konteks di atas agama Kejawen dikonotasikan kepada kaum Awan atau meminjam bahasanya Gertz, yakni kaum abangan yang pengikutnya berlatar belakang desa yang tidak mengenyam pendidikan pesantren apalagi pendidikan modern. Dalam kajian antropologis, agama abangan dikenal dengan agama Kejawen, sedangkan versi Islam mereka tergolong agama Islam, walaupun hanya Islam KTP atau Islam statistik. Sedangkan agama Sabta Dharma, pokok inti ajarannya berpusat kepada alam yang memproyeksikan dirinya dalam 3 hal, yakni alam wajar atau alam dunia sekarang, yang kedua alam abadi, dan alam halus atau alam roh. Kemudian dari pendirinya adalah Wangunjojo yang lahir pada 1892 di Surakarta. Visinya adalah melaksanakan Pancasila dan mengangkat budaya Jawa asli terlepas dari kitab-kitab suci agama yang beredar luas yang berkembang di Indonesia. Dan selanjutnya yang kelima yaitu Islam dalam budaya Jawa. Pola pengislaman di Jawa dimulai dengan adanya saudagar asing yang telah memperoleh pengakuan dan kewibawaan serta kekuasaan untuk mendirikan sebuah lembaga seperti pesantren atau masjid. Hasil dari upaya tersebut, lambat laun semakin banyak masyarakat yang kemudian masuk Islam, di mana Islam pada masa awal pertumbuhannya memiliki akar budaya Jawa. Itu disebabkan oleh perbangsawan Jawa masih melestarikan tradisi Hindu Jawa, bahkan mubalik pertama yakni para wali songo melakukan pengislaman hidup dalam tradisi Jawa. Islam di Jawa pada periode awal telah banyak memberikan kelonggaran terhadap masyarakat Jawa, khususnya dalam segi praktik-praktik atau ritual keagamaan, yang dimana ritual keagamaan yang dibangun berdasarkan dari praktik agama sebelumnya, yakni agama Hindu dan Buddha. Meski demikian, di Jawa pada waktu itu tidak memberikan dualisme agama yakni Hindu dan Islam, akan tetapi justru memberikan kelonggaran terhadap masyarakatnya, sehingga masyarakat Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada umumnya.
Misalnya, metode yang digunakan oleh salah satu wali penyebar agama Islam yakni Sunan Kalijaga 15, Sunan Kalijaga dengan cara masuk ke desa-desa pedalaman Jawa, kemudian mengislamkan masyarakat setempat dengan menggunakan wayang. Lain halnya, karakteristik yang paling tampak dari Pulau Abangan di Jawa sekaligus menjadi pembeda dengan santri adalah sikap relativisme dan keterikatannya terhadap adat setempat, di mana adat setempat begitu kental dengan budaya Jawa, sementara di kalangan santri perhatian terhadap doktrin hampir mengalahkan aspek ritual Islam yang telah menipis. Gertz tidak menekankan aspek mistik yang dibangun oleh Sufi, sementara Woodward lebih menyinggung Sufi dengan mengatakan bahwa Muhammad sebagai nabi terakhir sekaligus mewakili kesempurnaan gagasan mistik yang orang lain tidak bisa menirunya. Ia adalah sosok panutan umat, khususnya agama Islam. Yang menjadi persoalan adalah kelahiran Nabi Muhammad terus dirayakan oleh umat Islam, bahkan sudah mentradisi. Orang Jawa biasanya menyebut selamatan atau kelahiran. Oleh karena itu, Gertz memandang pola ritual selamatan atau kaum Mabangan adalah bentuk ritual inti dalam agama Jawa yang berakar pada tradisi animisme, sehingga dalam tataran aplikasinya masyarakat Abangan tahu kapan semestinya mereka melakukan selamatan dan apa yang harus dijadikan hidangan pokoknya telah terkonsep dalam diri mereka. Masyarakat Abangan percaya bahwa selamatan itu mendatangkan berkah dan keselamatan. Contoh real dalam masyarakat Jawa, apabila mereka kedapatan tamu ke rumahnya kemudian menghidangkan makanan baik berupa nasi, teh, kopi, dan hidangan lainnya. Bila tidak dimakan atau tidak diminum, ia akan sedikit kecewa. Masyarakat Abangan melaksanakan syariat agama menurut kadar kemampuannya. Jelas berbeda dengan kaum santri, Islam dilihatnya sebagai lingkaran sosial konsentris tertuju memiliki satu pusat yang sama, yakni Tuhan. Santri merupakan kelompok atau komunitas besar orang-orang beriman yang senantiasa mengulang dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Entitas santri yang selalu taat terhadap syariat Nabi serta perintah Tuhan sejatinya menganggap diri lebih baik dari masyarakat Abangan. Mereka beranggapan bahwa hukum Tuhan harus disampaikan, ditafsirkan serta dijalankan, dan karena itulah ada guru, hakim, sekolah-sekolah, dan ahli agama. Walau demikian, sifat dari keduanya antara santri dan abang-abangan tidak mengindikasikan bahwa totalitas pengalaman terhadap agama tidak serta-merta tergantung kepada wajiban masing-masing secara makna yang sederhana. Dalam pengalaman terhadap agama, baik kaum abang-abangan, santri, dan priai, mereka melaksanakan syariat agama menurut kadar kemampuannya. Gertz memandang sisi lain dari santri di Mojokuto. Di samping perhatian mereka terhadap doktrin, kaum santri atau muslim kafah tidak pernah memandang agama hanya serangkaian kepercayaan semata atau sebagai sistem umum yang mengikat mereka sebagai individu. Tetapi mereka selalu memahami agama sebagai suatu lembaga sosial masyarakat dunia, di mana mereka ketika berbicara Islam selalu tergambarkan sejenis organisasi sosial di mana kepercayaan Islam merupakan elemen yang menentukan. Pada fase perkembangan santri kemudian berevolusi pada dua macam ciri yang mencolok. Yang pertama, dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam modernis yang bermula di Kairo dan Mekah. Yang kedua, perbedaan itu terletak kepada dualisme pandangan dunia atau mordivie, kolot, dan modern. Santri modern menerima bentuk kemajuan yang memandang kompleksitas semata-mata sebagai suatu tantangan semata yang harus dihadapi, bukan ditolak. Lain halnya dengan santri kolot yang alih pemikirannya masih lekat dengan budaya Jawa, bahkan bentuk kemoderan itu hanya mencelakakan diri dan bangsa. Konsepsi dasar Jawa mengenai dunia kolot bahwa semua perwujudan dalam kehidupan disebabkan oleh gagasan animisme, di mana segala sesuatu yang ada di alam memiliki nyawanya sendiri, nyawa atau roh yang tinggal dalam diri atau benda-benda lain. Kepercayaan seperti itu tentu merupakan kepercayaan animis secara khas dan alamiah yang berakar dalam agama Hindu. Sejatinya roh-roh yang disembah oleh orang Jawa pada umumnya disebut atau yang berarti Tuhan. Tuhan dalam bahasa Jawa disebut Hyang atau Widi Kuasa, atau Tuhan yang Maha Kuasa dalam bahasa Arab disebut Al-Ilah. Begitu pula salat disebut sembahyang oleh orang Jawa. Kita sembahyang berasal dari kata sembah yang bermakna penyembahan dan yang bermakna Tuhan. Dalam upaya menelisik Islam di Mojokuto secara antropologis, di sana terdapat 4 lembaga utama yang menjadi basis pergerakan Islam. Gertz mengemukakan bahwa keempat lembaga tersebut diantaranya adalah: pertama, partai politik Islam, berikut organisasi yang sealiran dengannya, yang kedua sekolah agama, ketiga lembaga pemerintahan yang berada di bawah naungan Menteri Agama, yang keempat organisasi jamaah informasi di sekitaran masjid atau langgar desa. Keempat, struktur lembaga yang ada ini terjalin satu sama lain dalam bingkai ideologi pemikiran kolot dan modern
untuk menyediakan kerangka kompleks menyangkut semua aspek perilaku keagamaan yang berlaku di Mojokuto, sebagaimana dapat kita lihat bersama bahwa GERS dalam agama Jawa pada tahun 2014 mendeskripsikan identitas Muslim Jawa dengan 3 varian abangan, santri, dan priai. Menurut GERS, tradisi abangan dominan tertuju kepada petani dalam tataran praktiknya banyak melakukan selamatan atau percaya kepada roh-roh, percaya kepada sihir, di mana selamatan merupakan unsur terpenting bagi masyarakat abang-abangan. Di sisi lain, kaum santri dilekatkan dengan Islam yang murni. Dalam praktik agamanya, kaum santri selalu hati-hati serta teratur, sementara kaum priai diasosiasikan kepada kaum ningrat yang mana tradisi keberagaman mereka dicirikan dengan unsur Hindu dan Buddha. Dalam praktik realnya, masyarakat priai lebih menerima atau bahasa Jawa menerima takdir dengan sepenuh hati, sabar dan tidak keras kepala serta ikhlas. Baik, itu saja pembahasan saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.